tanpa buang-buang waktu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Siti Riah Saadah. Siti Maria Saadah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa penyakit hati, dendam hati, nggak tenang itu ada jin di tubuhnya? Nah ini bagaimana Ustadz Maulana nih? Oh gini, saya langsung ada kisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang lagi diolok-olok sama orang, lalu Nabi tersenyum. Nabi tersenyum karena Sayyidina Abu Bakar terdiam, tidak membalas ocehan itu. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar sudah marah ya, karena diolok-olok nggak balas, tiba-tiba Nabi tidak tersenyum, lalu Nabi tinggalkan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar kaget mendatangi ya Rasul. Ya Rasul, tadi kenapa tersenyum? Kenapa Nabi tidak tersenyum kemudian meninggalkan saya? Pada saat engkau dihina tidak membalas, ada malaikat di sisimu. Tapi ketika engkau membalasnya, tiba-tiba berganti malaikat itu jadi setan di sampingnya. Maka saya tinggalkan. Maka dalam hal ini kita belajar bahwa ketika dendam muncul itu setan datang. Karena kenapa? Dendam diembuskan oleh setan dan menghadirkan kebencian. Oh, didatangkan semua. Saya dulu kok. Kalau sudah emosi orang, ahli sejarah sudah jadi muncul. Dan sebenarnya musuh yang terbesar bukan orang itu. Tapi musuh yang terbesar adalah setan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah kita lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya nih ya. Pertanyaan berikutnya nggak ada di sini berarti di kotak surat kita nih kayaknya nih. Bentar saya ambil dulu ya Jam. Sudah ada kotak surat ya. Ini bukan rumah burung, ini kotak surat. Tuh ya kan, bagus nih. Jadi jamaah bisa ngirim surat dong. Bisa, jamaah yang mau kirim surat boleh. Kirim aja atau langsung WA, ke Trans TV. atau apapun. Alamatnya Trans TV Islam itu indah aja. Tadi juga disamperin taruh di situ. Oh. Ini kita baca ya langsung ya. Ah nih, aduh kok ini dia. Bentar. Ribet ya. Wih hari ini tulisannya bagus. Oh pakai ketikan. Banyuwangi 6 Juli 2022. Assalamualaikum Ustadz Ustazah dan Habib, saya mau cerita. Keluarga saya sangat dekat dengan yang namanya alam gaib. Bahkan orang tua saya berkata bahwa kami dilindungi oleh buyut kami yang telah dahulu. Buyut akan selalu melindungi bahkan memberitahu misal ada yang berbuat jahat. Apakah saya dan keluarga saya ini termasuk syirik Ustadz? Karena kami hanya mempercayai buyut. Nah ini masalahnya mengarahkan kepada kesyirikan dan kemusyrikan nih bagaimana? Benar nggak seperti itu Ustadz Ahmad Khan? Mau izin penjelasannya nih silakan. Tausiah sambilan ya. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mugawis." Sesungguhnya mayit di dalam kubur dia menangis, menjerit-jerit, berteriak meminta tolong kepada orang yang hidup sebagaimana seseorang yang tenggelam di dasar lautan berteriak meminta tolong kepada orang yang di daratan. Jadi ketika seseorang telah wafat meninggal dunia, maka mayit tersebut disibukkan dengan urusan barzakhnya. Disibukkan dengan bagaimana pertanyaan di dalam kuburnya. Disibukkan dengan siksa di dalam kuburnya. Akan tetapi illa man rahima rabbi, kecuali bagi orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, para wali kekasihnya Allah, orang-orang saleh, para nabi dan rasul, maka mereka punya khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sirajut Thalibin, Alamin Hajil Abidin di jilid pertama di halaman 466, Syekh Muhammad Ihsan Jampes mengutip daripada perkataan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan di dalam kitabnya Takribil Usul Litashilil Usul, itu dijelaskan bahwasanya annal wali, sesungguhnya para wali kekasih Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang soleh, tata'allaqa ruhahu bimuhibbi wa bimuridihi ba'da wafatih. Sesungguhnya seorang wali kekasih Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang saleh, maka ketika mereka wafat meninggal dunia, maka mereka terkait hatinya, mereka ada hubungan, selalu ada hubungan dengan orang-orang yang mencintainya dan juga para murid-muridnya. Walaupun mereka sudah wafat meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka adalah wali kekasihnya Allah. Terlebih lagi para nabi dan rasul.
Bahkan dijelaskan bahwasanya para nabi dan rasul, mereka di dalam kuburnya yusholun, mereka beribadah, sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah katakan wala tahsabanal ladzina qutilu fisabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka mati. Tapi mereka hidup di dalam kuburnya, mereka diberi makan dari makanan sorga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang-orang soleh, para aulia yang mereka memberi pertolongan kepada muridnya setelah wafat, kepada orang-orang yang mencintai mereka, maka ini sesuatu yang dibenarkan dan sesuatu yang nyata. Kenapa? Karena ini karomah bagi mereka sebagai salah satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada pada diri Nabi, ini menjadi satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di zaman sekarang ini banyak orang yang mohon maaf, kadang-kadang dapat bisikan dari setan tapi dibilang, oh ini dari buyut saya, oh ini dari itu dan lain sebagainya. Hati-hati. Bahkan juga banyak yang melihat lewat mimpi. Mimpi yang dilihat itu belum tentu itu benar nyatanya. Bisa jadi itu adalah kabar buruk daripada syaitan. Karena kata Rasulullah, ar-ru'ya salas, mimpi terbagi 3. Yang pertama adalah hadis nafsi, bisikan jiwa. Yang kedua takhwifu syaitan, yaitu kabar buruk dari setan. Yang ketiga busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat dulu siapa yang memberi kabar dan siapa yang diberi kabar. Kalau yang diberi kabarnya orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu juga yang dilihat di dalam mimpinya atau yang mendapatkan kabarnya juga orang yang saleh, maka insya Allah itu adalah kabar baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan, maka bisa jadi itu hanya bisikan syaitan, maka berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Alhamdulillah, tabarakallah. Ih, mana Mas Padli? Kayaknya kok Mas Padli. Mana Mas Padli? Jadi serem. Subhanallah, ngapain di situ semua? Ya Allah, di belakang kursi. Orang Saya habis tadi tahu sih kayak- Ustaz Ahmad Khan. Kayak Kenapa? ngelihat penampakan. Penampakan apa? Mas Padli, nggak malu sama badan. Saya kayak ngelihat penampakan Ustaz. Penampakan apa? Saya nggak, tapi saya pengen nanya, emang waktu di zaman Nabi pernah ada penampakan kayak gitu gak sih? Ya Penampakan namanya yang terlihat. penampakan kan sudah kita jelaskan bahwa dia akan menjelma menjadi sesuatu yang bisa dilihat manusia. Terus? Jadi kalau dia menampakkan diri ya bisa di zaman Nabi juga Nah, ada. loh, Terus suara-suara di genteng gitu. Suara-suara penampakan ini setelah ini. Gerimis itu gerimis. Kayaknya ketakutan banget deh Ustaz. Setelah yang ini jamaah tetap di Summit Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Lillah. Lagi aja. Ada. Saya sini aja, nungguin di Kejauhan sini aja. segitulah. Nungguin di sini. Subhanallah